Insiden pengemudi ugal-ugalan menabrak beberapa kendaraan lain di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat jadi sorotan publik. Tak memiliki SIM, tak membawa STNK, tak tahu jalan, dan takut ditilang menjadi alasan pengemudi berinisial HM terpaksa memacu mobilnya demi menghindari kejaran petugas. Insiden bermula saat mobilnya hendak disetop petugas karena plat nomor kendaraannya palsu. Mengapa ini bisa terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar transportasi publik Azaz Tigor Nainggolan melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bang Tigor. Selamat malam, Mas. Ya, Bang Tigor, HM ini pengemudi ini mengaku tak punya SIM, tak bawa STNK, dan takut ditilang. Jadi alasan mengapa dirinya mengemudi ugal-ugalan begitu. Bagaimana komentar Anda terkait ini, Bang Tigor? Menurut saya gini, pertama apakah si pengemudi ini sudah diperiksa tes urin ya? Saya curiga dia ada juga pengaruh dari obat-obatan terlarang, bisa jadi. Pertama itu, ya. Kedua, kalau saya lihat dari beritanya itu seperti orang tidak terkontrol gitu loh, Mas ya. Jadi ini membuat pertanyaan besar. Dia begitu nekat masuk kepada kerumunan secara berlawanan arah, sementara di depannya itu kendaraan yang padat sekali karena macet. Begitu, Mas. Oke. Ini masih diselidiki oleh polisi. Kejadian juga dipicu karena registrasi dan nomor kendaraan bermotor pada mobil yang tidak sesuai begitu. Sebenarnya Bang Tigor, apa penyebab maraknya plat nomor palsu kendaraan ini kerap terjadi begitu biasanya? Ini persoalan pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini banyak terjadi, sering terjadi ya. Tapi kok banyak yang lolos. Nah, itu karena selama ini saya mau mengatakan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam lalu lintas ini lalai ya melaksanakan kewajiban hukumnya, misalnya mengawasi ya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, misalnya kayak kontraflow begitu ya. Yang kontraflow atau lawan arah itu bukan sepeda motor, mobil pun dia kontraflow, itu nggak ada penindakan dan itu sangat membahayakan. Nah, karena tindakan-tindakan ini dibiarkan, ini mengakibatkan di tengah masyarakat ada pendapat saya melanggar nggak ada masalah dalam membawa kendaraan bermotor. Jadi mereka sekarang ini boleh dibilang masyarakat sudah nggak peduli dengan aturan hukum. Itu. Oke. Banyak sekali faktor atau motivasi seseorang untuk memakaikan plat nomor palsu dalam kendaraannya. Yang pertama, apalagi di Jakarta kita tahu ada ganjil genap ya, agar terbebas dari tilang. Kemudian juga biasanya suka dipakai untuk menghindari tilang TLE begitu, dan juga etle begitu, dan juga menghindari aturan-aturan lainnya. Sebenarnya dari sini saja bisa kita ketahui bahwa penggunaan plat nomor palsu ini memang tidak bisa dikendalikan. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita nih supaya tidak ada lagi plat nomor palsu digunakan di jalanan begitu? Tadi yang saya sampaikan, Mas. Jadi pertama adalah pengawasan, pengawasan dan akhirnya juga adalah penindakan. Kalau kita lihat sekarang ini jarang sekali polisi itu melakukan razia di jalanan, ya. Kalau bilang sudah ada ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum secara elektronik, saya menyaksikan itu berjalan dengan baik. Oke. Ya, kenapa kok bisa ada kesimpulan seperti itu? Buktinya makin banyak pelanggaran dan terbukti. Ya, coba aja setiap terjadi kecelakaan atau problem seperti kemarin di Gunung Sahari itu terbukti banyak pelanggaran ya, pengemudinya tidak bawa SIM, nomor polisinya palsu seperti itu. Ya. Bang Tigor, dari hasil penyelidikan sementara ditemukan ada pistol mainan, kemudian ada senjata tajam di mobil pengemudi begitu ya. Kita tahu bahwa rata-rata alasan seseorang juga yang melanggar atau menggunakan plat nomor palsu ini adalah agar tindak kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dilacak. Menurut Anda apakah ada kemungkinan kalau sang pengemudi ini memang bukan orang yang memang sembarangan begitu, dalam artian membawa senjata tajam ini untuk melindungi diri atau memang untuk melakukan kejahatan sepertinya? Ya, alasan memang biasanya untuk melindungi diri. Sebetulnya mereka itu menutupi bahwa mereka pun kemungkinan besar bisa jadi ada rencana di balik itu ya, ingin melakukan kejahatan. Kan bisa saja ya, namanya orang ingin berbuat jahat, pasti mereka juga sudah siap dengan segala macam kemungkinan sehingga mereka bisa mengelak. Misalnya kalau ada razia, ini saya untuk melindungi diri, tapi tetap saja kalaupun dibilang untuk melindungi diri itu kan ada aturannya. Oke. Ya,
undang-undang darurat, dia kita tidak boleh bawa senjata tajam sembarangan Ya, begitu. ya. Karena mungkin menghindari aksi pembegalan begitu ya. Pak Tigor, ini kan kita tahu bahwa untuk mendapatkan surat izin mengemudi ini ada beberapa rangkaian tes dan ujian begitu ya. Apakah selama ini seseorang jika mendapatkan surat izin mengemudi ini tidak dilihat secara rinci begitu? Apakah orang ini memang ditujukan menjadi pengemudi yang memang berperilaku baik di jalanan atau tidak begitu? Anda melihatnya seperti apa? Kok bisa sih dapat SIM tapi Kalau masih lihat ugal-ugalan proses gitu? pembuatan SIM gitu ya, itu saya pikir sih sekarang ini kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan logis ya, apakah betul proses pembuatan itu benar gitu ya, sesuai dengan aturan itu yang pertama. Yang kedua tadi lebih pada aspek konsistensi pengawasan dan penegakan aturan hukum ya dari kepolisian itu sendiri ya untuk mengawasi para pengemudi-pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor. Mhm, mhm. Oke, Bang Tigor, mungkin ini banyak jadi pertanyaan orang-orang atau masyarakat di luar sana. Ketika seseorang menggunakan kendaraan yang plat nomornya palsu, kemudian akhirnya diketahui oleh petugas, itu biasanya diceknya melalui apa nih, Bang Tigor? Itu bisa, Mas. Bisa, sangat bisa. Itu ada nomor teleponnya. Ya, tidak usah polisi. Orang-orang yang berbisnis di kendaraan second itu mereka bisa ngecek, Mas. Ya, melalui SMS. Ya, Nomor polisi itu gitu loh. oke. Ya, itu akan ketahuan tuh nomor polisinya punya siapa, masih hidup atau tidak, nomor kendaraannya ya, udah membayar pajak atau tidak, itu ada tuh Mas. Bisa, Oke. sangat bisa. Oke, berarti kalau begitu untuk pelanggar yang melanggar etle, tilang elektronik begitu ya, kan terekam kamera begitu. Ketika diketahui bahwa plat nomornya tidak terregistrasi dan tidak sesuai dengan kendaraan yang dimaksud begitu ya, ini artinya sudah harus ditindak, tapi selama ini memang tidak berjalan efektif penindakan ini. Nah, itu etle-nya yang perlu dipertanyakan, Mas. Ya, sistem penindakan di electronic traffic law enforcement itu yang saya ragukan sejak awal ya. Kalau dibilang ada etle di Jakarta gitu ya, di wilayah Polda Metro Jaya, itu pertanyaan saya. Saya persis dengan Anda. Harusnya begitu terfoto, terpotret, data itu harusnya bisa keluar data dari siapa pemilik segala macam gitu loh, dari nomor polisi tersebut. Tapi itu tidak ada, Mas. Kenapa? Satu, sistem pendataan STNK kendaraan bermotor secara elektronik atau ERI ya, Electronic Registration and Identification atau ERI ya, itu belum ada, Mas, di Indonesia, Mas. Sayangnya seperti itu. Padahal ERI ini adalah dasarnya untuk etle. Tadi supaya seperti yang Anda bilang tadi, begitu terfoto nomor polisi di jalan raya dengan sistem etle itu keluar datanya, identitas kendaraan tersebut. Jika ERI-nya jalan dan ada dengan benar. Sementara tilang elektronik juga mungkin tidak hanya di Jakarta, kota-kota besar yang lainnya sudah melaksanakan ini begitu ya. Tapi Bang Tigor, aksi ugal-ugalan pengendara ini seringkali terjadi di Jakarta. Kenapa bisa demikian sih? Kira-kira penyebabnya apa, Bang Tigor? Ya kalau saya sih ngeliat memang tadi dari awal ya, ini pengawasan dan penindakan atau penegakan aturan hukum lalu lintasnya nggak jalan, Mas, di Jakarta. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ngaco betul-betul ya, tapi polisi nggak melakukan penegakannya dengan benar. Ya. Itu masalahnya. Itu akhirnya membuat menumbuhkan budaya tidak tertib atau tidak disiplin dalam berlalu lintas. Ya. Ini ironis sekali karena memang ada aturan ganjil genap di jam tertentu di ruas-ruas jalan di Jakarta, tapi ketika mendapati ada plat nomor yang palsu tidak ditindak, ini juga jadi kelemahan begitu ya. Terakhir, Bang Tigor, kita bicara soal hukum dan soal sanksinya. Aturan yang mengatur tentang pelanggaran plat nomor palsu ini apa nih, Bang Tigor, dan seperti apa sanksinya yang bisa itu ada diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu diatur nomor polisi itu apa ya, terus kalau pengemudi kalau bawa kendaraan umum kendaraan bermotor tuh harusnya menggunakan SIM yang sesuai dengan kualitas kendaraannya itu ada. Terus kalau dia tidak membawa surat tanda kendaraan bermotor ya, itu juga sanksinya apa. Kalau tidak bawa SIM, dia juga ada sanksi. Itu ada semua di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Mas. Ini yang tidak pernah ditegakkan oleh petugas kepolisian di jalanan. Kita lihat aja deh, Mas. Itu banyak pembiaran di jalanan. Jadi akhirnya, kan gini,
ada aturan nih Mas, ya, dalam sebuah sistem hukum Mas ya. Ada aturan hukum. Aturan hukum jelas tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, baru tahap berikutnya harusnya ada penegakan ya oleh penegak hukum atas aturan yang sudah ada. Nah, ini nggak ada Mas. Ya. Penegakannya, sehingga tahap berikutnya di tahap ketiga itu menumbuhkan budaya tidak taat hukum atau tidak disiplin dalam berlalu lintas. Nah, itu yang terjadi sekarang. Harusnya diperbaiki. Bagaimana perbaikinya? Ada aturan yang sudah baik mengatur. Aparat penegak hukumnya harus menjalankan tugasnya, tugas hukumnya, melakukan penegakan secara konsisten, sehingga itu menumbuhkan budaya taat aturan lalu lintas, disiplin berlalu lintas, agar bisa mencegah ataupun mengendalikan terjadinya pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas biasanya salah satunya diawali oleh adanya pelanggaran, Mas. Gitu. Dari Undang-Undang LLAJ ini hukumannya terancam 500.000 jika kendaraan tidak dipasang TNKB yang sah, plat nomornya palsu, bisa didenda 500.000. Tapi dari unsur pidana di pasal 263 KUHP ini, jika terbukti memasukkan plat nomor bisa dijerat pemalsuan dokumen dengan ancaman penjara hingga 6 tahun. Tapi sejauh ini jarang sekali pengemudi yang mengaku kalau plat nomor palsu ini dibuat olehnya, begitu ya, Bang, menurut pengalaman. Itu kan kita buktikan ya. Gampang saja untuk dibuktikannya dia memasukkan atau tidak gitu loh. Iya. Kalau seperti kemarin kan udah jelas itu memang sengaja memasukkan kan. Iya. Sudah ada aturan, tapi masyarakat secara sadar, bukan tidak sadar, memasukkan plat nomornya. Tapi ini juga sangat merugikan ya, membahayakan keselamatan dan juga menghambat penegakan hukum, begitu ya, Bang Tigor ya? Betul, bukan cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi juga pengguna jalan yang lain. Seperti kemarin kan, dikejar mobilnya maju menghancam kendaraan yang lain, orang yang lain yang ada di sekitarnya. Baik. Terima kasih Bang Tigor sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Bang Tigor. Sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.